السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الآية. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab tentang rakus terhadap dunia dan tulul amal, panjang angan-angannya terhadap dunia. Di kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hati kita jangan sampai terpaut kepada dunia karena akan menjerumuskan kita kepada neraka kalau kita tidak siap dalam mengemban dunia itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat dulu. Jadi Quran mengatakan akhirat dulu, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya di setiap langkah kita ternyata di situ akan menjadikan apakah ini kita masuk ke surga atau neraka, tergantung kepada apa yang kita niatkan dan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita mendapatkan dunia yang banyak, tetapi kita mampu untuk menguasainya, maka sesungguhnya itu adalah surga bagi kita. Kita diberikan oleh Allah harta yang sedikit, tapi kita kikir enggak karu-karuan terhadap diri sendiri pun kikir, apalagi orang lain, maka neraka yang akan kita terima. Oleh karena itu, warawa Mujahid an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Mujahid dari Ibnu Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa udda nafsaka min ahlil kubur. Jadikan dirimu di dunia ini seolah-olah ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu asing terhadap dunia ini. Walaupun kita sejatinya hidup di alam dunia ini, tapi kita diminta oleh Allah, oleh Rasulullah asing terhadap dunia ini. Artinya apa? Kita sebenarnya adalah penduduk surganya Allah Ta'ala. Sehingga kita berusaha keras bagaimana caranya meniti jalan
ke surganya Allah Ta'ala. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang mampir saja, musafir, jadi mampir di dunia ini. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkan dirimu bahwa sesungguhnya kita ini sebenarnya adalah min ahlil kubur. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Tentunya yang kita pilih untuk meninggalkan dunia ini adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wa qala Mujahid qala li Abdullah bin Umar. Imam Mujahid menyampaikan lagi bahwa Abdullah bin Umar menasihatinya, idza asbahta la tahaddath nafsaka bil masa. Ketika engkau menjumpai pagi, maka jangan engkau berharap nanti akan menjumpai sore hari. Wa idza amsaita fala tahdath nafsaka as-subah. Ketika engkau berada di sore hari, jangan berharap dirimu bisa menjumpai keesokan harinya. Sudah banyak yang terjadi, malam enak-enak tidur, paginya sudah min ahlil kubur, tahu-tahu meninggal dunia. 2 hari cek medical check up, normal semuanya, tahu-tahu besoknya meninggal dunia. Kemudian nasihatnya Abdullah bin Umar, wa khudh min hayatika qabla mautika. Jadikan masa hidupmu itu bermakna untuk Allah Ta'ala qabla mautika, sebelum datang masa kematian kita. Bahwa kematian itu akan datang kepada kita dengan baghtatan, langsung. Jadi enggak pakai peringatan, tahu-tahu mati. Ya kalau enak kita dikasih sakit dulu masih enak. Tapi tiba-tiba kecelakaan kayak kemarin, speedboat meledak, lah bingung kalau tidak meninggalkan wasiat dulu. Wa min sihhatika qabla saqamika. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, maka kita wajib menjaga kesehatan itu sebelum datang masa sakit kita. Fa innaka la tadri masmuka ghadan. Sesungguhnya engkau, kata Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, la tadri masmuka ghadan. Engkau tidak akan tahu namamu besok. Saat ini kita bisa mendengarkan berita kematian, tapi bisa jadi besoknya nama kita menjadi objek pemberitaan. Artinya seluruh langkah kita siapkan liridho illahi ta'ala. Qal faqihu, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqandi berpesan, man qasara amaluhu akramahullahu ta'ala bi arba'i karamatin. Siapa orangnya yang mampu memotong, memangkas angan-angannya terhadap dunia dan kerakusan terhadap dunia, maka Allah akan memberikan mereka berupa paling tidak 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Ihdaha ayyuqwiyahu ala ta'atih. Yang pertama, Allah akan memberikan kemuliaan terhadap orang tersebut kuat dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita melihat seorang kiai di kampung-kampung
luar biasa. Hampir tiap malam mereka tidak tidur. Kenapa? Karena mereka mampu untuk memangkas angan-angannya terhadap dunia, sehingga Allah memberikan ayyuqwiyahu ala ta'atih, ibadah semalam suntuk kuat. Nah, ini merupakan kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala. Li'anna al-'abda idza 'alima annahu yamutu an qaribin la yahtamu bima yastaqbiluhu minal makruhi wa yajtahidu fit ta'ati fayaktsuru 'amaluhu. Seorang hamba apabila mengetahui bahwa kematiannya itu sudah dekat, pasti seorang hamba tersebut tidak akan terpengaruh tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, sehingga mereka mampu beramal. Hamba ini mampu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fayaktsuru amaluhu, dan memperbanyak amalnya. Ini yang pertama, jadi kuat dalam beribadah. Wasaniyatu, yang kedua, orang yang mampu memotong angan-angannya terhadap dunia adalah yaqillu humumuhu, sedihnya nanti itu sedikit di akhirat nanti. Li'annahu idza 'alima annahu yamutu an qaribin la yahtamu bima yastaqbiluhu minal makruh. Orang yang tahu kalau bahwa sebentar lagi akan mati, akan kembali kepada Allah, dia akan memperhatikan, dia benar-benar akan menyingkirkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Wassalisatu, yang ketiga, yaj'aluhu radiyan bil qalil. Orang tersebut, hamba tersebut, ketika hamba tersebut mampu memangkas angan-angannya terhadap dunia, Allah menjadikan hamba tersebut radiyan bil qalil, ridho terhadap apa yang diberikan Allah walaupun hanya sedikit. Li'annahu idza 'alima annahu yamutu an qaribin fa innahu la yatlubu al-kathrata wa inna ma yakunu hammuhu hamma akhiratahu. Ketika orang itu mengetahui bahwa dirinya itu sebentar lagi akan mati, maka dia tidak akan mau untuk mencari dunia yang banyak. Wa inna ma yakunu hammuhu hamma akhiratahu. Yang dicari adalah bagaimana bekal nanti menghadapi akhirat nanti. Nah, terkadang kita melihat ini pengalaman tukang becak, kita melihat itu Masya Allah, ada tukang becak tapi siang malam tidak lepas dari tasbih, malamnya benar-benar ibadah full kepada Allah Ta'ala, luar biasa. Warrabi'atu, yang keempat, orang yang mampu memangkas angan-angannya terhadap dunia, ayyunawwira qalbahu, hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala, hatinya akan mengeluarkan cahaya. La'annahu yuqalu nurul qalbi min arba'ati asya'in. Lah, nurul qalb, terangnya hati, itu bisa didapat dengan melakukan 4 hal. Yang pertama, batnun ja'iun, perut yang lapar. Artinya apa? Berpuasa. Orang yang tiba-tiba kepingin sakti, misalkan tahu-tahu langsung berzikir, wirid dan sebagainya tanpa melalui proses
puasa dulu supaya jiwanya suci, nah, dia bisa langsung konslet, cepat konsletnya, karena jiwanya belum bersih tapi memaksa ilmu masuk ke dalam dirinya. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah konslet, otaknya konslet. Yang pertama adalah perutnya harus lapar. Wathani sohibun solihun. Untuk mencapai hati yang bening, kita harus berjalan mempunyai teman yang soleh. Nah, indikasi soleh bagaimana? Ya tentunya terhadap Allah dan Rasulnya taat, kemudian kepada sesama juga baik. Itu adalah orang yang soleh. Apapun profesinya, maka sahibun solihun, teman yang baik. Wasalis, untuk mendapatkan hati yang bercahaya, hifdzul dzambi al-qadim, menjaga dosa yang akan datang. Jadi saat untuk dosa-dosa yang nanti di depan, ya, artinya apa, kita senantiasa menjaga dari perbuatan dosa. Warrabi', dan yang keempat, qasrul amali, sedikit angan-angannya terhadap dunia. Jadi 4 hal ini yang nanti Allah akan memberikan kemuliaan kepada hambanya manakala hamba tersebut tidak rakus terhadap dunia. Yang pertama, ibadahnya akan dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Mau sholat jam 12 malam juga oke, mau jam berapapun baca Quran juga oke. Yang kedua adalah sedihnya hanya sedikit. Yang ketiga adalah orang tersebut, hamba tersebut akan senantiasa ridho dengan Allah berikan yang sedikit dari dunia, ridho. Yang keempat adalah ayunawwira qalbahu, Allah akan memberikan cahaya di qalbunya, di hatinya. Fa inna man tala amaluhu aqabahu Allah Ta'ala bi arba'ati asya'in. Juga sebaliknya, barang siapa yang rakus terhadap dunia, maka Allah akan memberikan azab. Nah, ini ternyata azabnya apa? Ayyatakasala 'anit ta'at. Yang pertama, orang kalau sudah sibuk mencari dunia, enggak berhenti-berhenti, siang mencari, malam juga mencari, siang malam mencari kehidupan dunia, ayyatakasala 'anit ta'at. Ketika mau ibadah sudah males. Nah, ini ternyata menurut pendapat kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah malas terhadap ibadah itu ternyata bagian dari azab Allah Ta'ala. Wasani antaksur humumuhu fid dunia. Wah, dia kesedihannya terhadap nanti sedihnya itu banyak. Wasalis ayyusira harisun ala jam'il mal. Allah akan senantiasa menjadikan hamba tersebut untuk senantiasa rakus terhadap dunia, terhadap harta benda, enggak berhenti-berhentinya. Sudah dapat 1 M, naik lagi, naik terus. Nah, itu ternyata menurut kitab ini adalah aqabahullahu ta'ala. Allah akan memberikan cobaan akibat. Warrabi', dan yang keempat, ayyaqsuwa qalbuhu, hatinya akan mengeras. Nah, ketika hati mengeras, nasihat apapun tidak akan pernah didengar, apalagi dijalankannya.
Ya. Fayambaghi lil muslimi ayyaqsura amalahu fa innahu la yadri fi ayyi nafsin yamut wa fi ayyi qadamin yamut. Qala ta'ala wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Diharapkan bagi seorang muslim untuk memangkas angan-angannya terhadap kehidupan dunia, karena dia tidak akan tahu kapan kematian itu akan menjemputnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana kita nanti akan mati, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita bersiap-siap benar-benar, ya boleh berharta yang banyak, tapi harta tersebut untuk fi sabilillah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita semuanya akan mati, dan ajal itu menurut tafsiran kitab ini tidak yastakhirun, hamba tidak mampu untuk mengundurnya barang sejengkal pun maupun memajukannya, tapi dengan doa semuanya bisa dilakukan karena Allah yang mempunyai hak prerogatif tentang ajal kita. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kurang lebihnya minta maaf. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.